Jadi bagaimana rencana observasinya nanti Pak? Oh ya, jadi Pak, insya Allah. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya? Ya. Jadi di pelajaran sosiologi itu kebetulan sebentar adalah pertemuan terakhir di bab 4 itu materinya tentang gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, jadi begini Pak, saya merasa bahwa dalam pelajaran sosiologi itu kadang saya melihat sebagian anak-anak itu kurang berminat dalam proses pembelajaran. Saya mungkin butuh bimbingan dari Pak Raffi bagaimana solusi untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran sosiologi. Tadi tujuan pembelajarannya apa Pak? Oh iya, jadi tujuan pembelajarannya itu di pertemuan terakhir sebentar itu anak-anak diharapkan mampu memahami konsep masyarakat multikultural dan multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat. Oh ya, berarti kalau dia materinya multikultural, sebenarnya kalau dia berkaitan masalah minat Pak Fardi, berarti sebenarnya anak kita itu memang minatnya tidak bisa dipaksa, tetapi ada minat yang bersifat kondisional. Contoh misalnya, sebenarnya ini anak minatnya dia di eksak, jadi pada saat masuk di kelasnya Pak Fardi yang sosiologi, dia diapakan pun ya memang dia tidak minat dengan sosiologi, tetapi ternyata pada saat dia tidak berminat dengan sosiologi, tapi dia berminat dengan Pak Fardi, dalam artian dia senang dengan gurunya, berarti itu minat yang bersifat kondisional. Anaknya sebenarnya tidak suka mapelnya, tetapi dia suka gurunya. Ya, nah sekarang yang harus Pak Fardi kembangkan adalah bagaimana membuat minat anak-anak itu bersifat kondisional bagi yang menurut Pak Fardi kurang berminat dengan sosiologi. Nah, menurut saya kira-kira Pak Fardi kalau supaya membangun minat anak-anak itu, kira-kira Pak Fardi strategi pembelajaran yang mau dipakai apa kira-kira? Jadi rencananya di pertemuan sebentar itu Pak, saya akan membagi anak-anak dalam kelompok. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya saya sudah membagi mereka dalam kelompok sesuai dengan teman-teman yang mereka senangi. Ya. Jadi mereka bebas memilih teman-teman kelompoknya sendiri dengan circle-nya sendiri supaya mereka itu betul-betul semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berarti pembelajaran berdiferensiasi. Ya, rencananya begitu Pak. Tapi di sini saya masih butuh arahan bagaimana berdiferensiasi itu yang memang betul-betul sesuai konsepnya. Jadi nanti proses observasinya saya akan lihat rencana pembelajarannya Pak Fardi, kemudian saya akan melihat apakah yang Pak Fardi rencanakan di RPP itu sesuai dengan yang terlaksana pada saat proses. Jadi mungkin yang Pak Fardi bisa saya berikan input bahwa berdiferensiasi itu mudah-mudahan bisa digunakan 3, baik di konten, proses maupun produknya. Kalau saya sih, saya lihat tadi kalau Pak Fardi mau berpikir membagi kelompok berdasarkan circle-nya anak, kesenangannya mereka, berarti sebenarnya dia sudah berdiferensiasi di proses. Jadi mungkin nanti Pak Fardi bisa lihat di berdiferensiasi di kontennya. Mungkin konten pembelajarannya bisa dibuat anak-anak itu bisa memilih. Di produk juga, di tugas nanti bisa juga. Oh iya. Kira-kira masih ada Pak Fardi yang poin-poin penting dalam rencana pembelajaran sebelum observasi? Saya kira saya Pak mengenai berdiferensiasinya sebenarnya saya masih kurang paham dari 3 poin berdiferensiasi. Jadi saya butuh mungkin penguatan dari Pak Raffi sebentar jika saya melakukan kegiatan pembelajaran. Pak Raffi mungkin bisa memberikan saya masukan tentang berdiferensiasi yang sebenarnya. Oke, jadi ini kan masih tra ya Pak Fardi. Jadi tra, nanti saya cuma mungkin kita bisa berkolaborasi sebenarnya, bukan terkait masalah menggurui, tetapi saya hanya memberikan input berdasarkan apa yang Pak Fardi lakukan. Jadi yang saya ingin lihat adalah kesesuaian antara perencanaan Pak Fardi, karena saya lihat juga RPP-nya sudah berdiferensiasi, maka harapannya kita adalah apa yang Pak Fardi rencanakan itu juga dilakukan di proses. Nanti kita akan evaluasi di pasca observasi setelah kita melakukan observasi di proses pembelajaran Pak Fardi nanti. Itu mungkin dari saya Pak Fardi, tapi input lagi yang satu Pak Fardi mungkin bisa diselipkan pembelajaran sosial emosional ke anak kita. Oh Ya, seperti saya lihat sebenarnya sudah di RPP sudah ada juga yang saya coba lihat baca-baca. Apakah itu
dia di deskripsinya di awal atau di kegiatan inti, Pak Kardi bisa apakah dia dalam bentuk terintegrasi atau mungkin di tugasnya menyelipkan di sana, tergantung Pak Kardi maunya di mana memasukkan. Baik Pak, dan saya sebenarnya menyadari bahwa kelemahan saya juga di situ di bagian pembelajaran emosional, mungkin selama ini masih kurang mantap. Jadi semoga sebentar Pak bisa memberikan masukan-masukan. Insya Allah. Thank you. Baik, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak sekalian. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sudah sarapan? Sudah sarapan tadi? Ya. Makan siang sudah? Siap. Oke, berarti anak sekalian hari ini Pak Guru berharap kalian semua siap untuk mengikuti pelajaran. Siap ya? Siap. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran sosiologi kita di siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sosiologi kita ya. Sebelumnya, ketua kelas, siapa temannya yang tidak hadir? Ada semua Pak. Hadir semua ya? Hadir semua? Oke, luar biasa. Kalau begitu Pak Guru akan memastikan dulu absennya. Jadi kelas 10-2 hari ini hadir semua, luar biasa. Sekarang jam ke 67, Pak. 7, semua hadir. Oke. Kelas 2. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita di kelas 10. Dengan kata lain bahwa ini adalah materi terakhir yang akan kita pelajari di sosiologi di kelas 10 sebelum kalian ujian penilaian akhir tahun dan naik ke kelas 11. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang gejala sosial dan perbedaan sosial dalam masyarakat. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya materi apa yang kita pelajari? Wawancara Pak Guru. Oke, wawancara tentang gejala sosial. Oke, betul sekali. Sudah semua dikerjakan tugasnya? Luar biasa. Nanti Pak Guru akan cek di classroom ya. Ya. Baik, jadi untuk hari ini anak sekalian kita akan mempelajari materi tentang masyarakat multikultural. Nah, perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pertemuan hari ini adalah anak sekalian diharapkan mampu memahami konsep masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Ya. Kenapa kemudian ini penting untuk kita pelajari anak sekalian? Karena kebetulan kita di sini sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Purwako itu adalah kondisi masyarakat yang multikultural. Nah, apa itu multikultural? Sebentar kita akan bahas lebih jauh lagi. Oke, dibawa semua bukunya kan? Sudah bawa handphone semua? Ada yang bawa laptop? Ada ya? Oke, sebentar Pak Guru akan mempersilahkan kalian untuk menggunakan HP kalian untuk mencari materi-materi tentang masyarakat multikultural. Siap semua ya? Siap. Baik anak-anak sekalian, mohon perhatiannya semua. Jadi kita akan belajar tentang masyarakat multikultural. Kalian bisa buka bukunya, lihat materi tentang masyarakat multikultural di halaman 178. Ya, sambil kalian perhatikan slide. Jadi di sini Pak Guru akan menjelaskan materi
materi pentingnya saja dulu ya, poin-poin pentingnya. Sebentar aku akan menugaskan kalian secara berkelompok untuk mengkaji lebih dalam tentang masyarakat multikultural. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah kalian mendengar kata multikultural? Pernah ya? Enggak pernah, Pak. Pernah? Enggak pernah. Di mana mendengarnya? Di sini. Di sini, baru di sini. Di luar sana dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya. Belum ya? Baik, sebelumnya kalian fokus dulu pada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Bahwa setelah mempelajari materi multikultural ini, kalian harusnya bisa menjelaskan tentang apa itu multikulturalisme dan masyarakat multikultural dalam kehidupan masyarakat kita masing-masing. Oke, coba anak-anak sekalian perhatikan gambar yang ada di atas. Gambar apa yang kalian lihat? Keberagaman, oke, betul. Keberagaman agama, keberagaman suku. Oke. Ada suku apa saja yang kalian lihat? Raja, Bugis, Bawang, Makassar, oke. Papua. Ya, betul sekali ya. Jadi sepertinya kalian sudah cukup mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, gambar di atas merupakan ilustrasi tentang masyarakat multikultural. Jadi apa itu multikultural? Multikultural sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi artinya banyak. Apa lagi? Multi artinya lebih dari satu. Kalau kultur, budaya. Betul sekali. Jadi dari arti katanya ini, kira-kira apa pengertian yang bisa kalian berikan tentang multikultural? Apa itu multikultural? Budaya. Keragaman Budaya. Keragaman budaya. Oke, mari kita bahas pengertian multikultural. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa multikultural terdiri dari dua kata, multi dan kultur. Bisa lihat tulisan di atas, bisa dibaca? Ya, jadi masyarakat multikultural itu dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan sistem nilai, norma, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian, istilah lain dari masyarakat multikultural adalah masyarakat majemuk. Nah, di dalam kelas ini saja, anak sekalian, kita ini sudah terdiri dari beberapa suku yang berbeda ya. Ada orang Bugis di sini? Coba katanya orang Bugis. Bugis. Orang Toraja? Oke, cukup banyak orang Toraja ya. Orang Padang? Orang Jawa? Ada ya? Nah, seperti inilah kondisi masyarakat multikultural atau majemuk. Namun di sini istilah lain dari masyarakat multikultural adalah majemuk. Namun jika dikaji lebih dalam, sebenarnya arti kata majemuk dan multikultural itu memiliki perbedaan. Meskipun secara sederhana artinya adalah kondisi masyarakat yang beragam atau terdiri dari lebih dari satu kebudayaan. Ya, jadi selain di kelas ini, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kebetulan di masyarakat Sorowako ini, tentu kalian menyadari bahwa masyarakat Sorowako itu warganya itu terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda asal sukunya ya. Ya, ada yang dari Bugis, ada yang dari Toraja, Makassar, bahkan dari Jawa, dan tidak menutup kemungkinan ada yang dari luar negeri. Itulah cerminan masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural. Namun apa bedanya? Jadi multikultural itu dikatakan multikultural ketika suatu masyarakat itu bisa memahami konsep kesetaraan atau kesederajatan. Sedangkan majemuk itu hanya melihat masyarakat itu berbeda. Nah, jadi dengan kata lain bahwa ketika suatu masyarakat itu masyarakat yang berbeda-beda, itu sudah pasti majemuk, tapi belum tentu multikultural. Kapan dikatakan multikultural? Ketika
ketika mereka bisa saling menghargai. Oke. Baik anak sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang masyarakat kultural? Jelas ya? Jelas. Jadi sengaja tadi malam Pak Guru minta kalian untuk membawa HP karena di sini Pak Guru akan membagi kalian ke kelompok masing-masing. Kelompoknya itu sesuai dengan yang dibagi di pertemuan sebelumnya waktu melakukan wawancara tentang media sosial. Oke, sekarang silakan bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, Pak Isma, di kamu. Kami sama Pak. Silakan bergabung. Duduk berdekatan semua ya. Masing-masing kelompoknya duduk berdekatan. Bisa kenapa juga begini? Sama jadi. Iya, kenapa? Kenapa aku juga begini? Bisa kalau Oke, cepat. Bergabung. Berdekatan ya. Tidak mesti berhadapan dulu sebentar. Aku akan arahkan. Oke, sudah semua bergabung dengan kelompoknya? Sudah Pak. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang tugas kalian bersama kelompok masing-masing. Kalian ditugaskan untuk mencari salah satu suku yang ada di Indonesia. Salah satu suku. Tahu suku ya? Tahu. Kalian cari suku yang ada di Indonesia, kemudian mengenai suku itu kalian harus mencari keseniannya, kebudayaannya apa, adat istiadatnya, makanan khasnya, dan keunikan suku tersebut. Intinya kalian mencari informasi lebih dalam tentang salah satu suku yang ada di Indonesia. Oke? Oke. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari informasi dari internet. Ya, siap Pak. Di bukunya juga di halaman 182 ada barcode, itu kalian bisa mengakses materi lebih jauh tentang masyarakat multikultural. Kemudian, perhatikan petunjuknya, informasi-informasi yang kalian kumpulkan baik dari buku ataupun internet, kalian susun dalam bentuk PowerPoint. Ya, makanya kalian bisa membuat PowerPoint lewat HP, bisa juga melalui laptop kalau ada ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada kendala, ada yang kurang kalian pahami, tanyakan sama Pak Guru. Oke? Silakan bekerja. Di sini kelompoknya bahas sebuah bahas sebuah apa? Budaya. Cari di internet bagaimana itu Sukudani ya. Kalau di kelompok ini oh boleh. Cari di internet supaya lengkap. Kelompok cowok-cowok, suku apa yang kalian kaji? Jawa. Jadi cari informasi tentang suku Jawa, istiadatnya, keunikannya, silakan kerja. Jadi tonton kita bagi-bagi ada yang jadi itu. Di sini cari suku apa sih? Bugis Pak. Bugis, oke, suku lokalnya bang. Ya, silakan di dalam tentang suku Bugis, cari referensi yang lebih banyak ya. Minimal 2 ada. Jadi kita bagi-bagi informasinya terpercaya. Jadi silakan kegiatan cari di Nanti malam kita di sini. Ada yang fokus dari makanan sama ada yang istiadat toh. Ada dari yang Kita bincang bersama. Bisa seperti komunitas kita bincang. Harus memang kita bicara. Oke, cepat Irlan. Bicara tentang makanan.
ingat Selanjutnya. harus ada perwakilan kelompok yang menjelaskan hasil diskusinya ya. Oke, baik. Jadi waktu diskusi telah selesai. Sekarang waktunya untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang kelompok siapa yang siap untuk presentasi terlebih dahulu? Kita. Oke, kelompok Pais. Kelompok Pais yang pertama. Berdiri saja di tempat. Yang lain harap diperhatikan, dengarkan apa yang dijelaskan oleh kelompoknya Pais. Sebentar kalian boleh memberikan pertanyaan atau masukan jika menurut kalian ada yang kurang jelas dari penjelasan kelompoknya Pais. Oke? Siap ya? Ya, diperhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Izinkan kami kelompok 5 untuk menjelaskan tentang suku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku yang banyak terbesar di Pulau Jawa. Suku Jawa tersebar dalam 3 provinsi, yang paling terkenal itu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Suku Jawa memiliki banyak sekali adat istiadat. Salah satu contohnya yang sudah kami dapatkan adalah Tedak Sinten. Tedak Sinten biasa dilakukan saat upacara posisi bayi, di mana bayi akan menginjak 7 jenis tanah berbeda warna dan menaiki hingga menuruni tangga yang terbuat dari bambu, lalu akan dituruni oleh kurangan kandang air. Hal tersebut digunakan sebagai prosesi untuk berterima kasih kepada bumi telah menerima bayinya lahir di dunia. Selain itu ada juga terkhusus adat maksudnya bahasa yang sangat khas di Malang, Jawa Timur, di mana mereka biasa menggunakan atau berkomunikasi menggunakan bahasa yang terbalik. Misalnya 3000, mereka akan menggunakan kata agit ubir. Di sana mereka menggunakan bahasa Jawa namun sering dibalik, itulah namanya bahasa Malang. Selain itu ada juga makanan daerah khas Yogyakarta yang biasa disebut gudeg. Gudeg itu bercampur dari ada buah nangka dan sayuran lainnya dan rasanya manis. Itu merupakan khas dari makanan itu. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelumnya beri aplaus dulu. Bagus sekali penjelasan dari kelompok 5 ya tentang suku Jawa. Nah, untuk yang lain, jika ada yang ditanyakan silakan. Ada yang bertanya tentang suku Jawa? Atau ada menurut kalian yang keliru dari penyampaian kelompok 5 bisa kalian tanggapi? Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik, untuk selanjutnya kelompok 4 lagi. Kelompoknya Aldiva. Ya. Baik anak-anak sekalian, demikianlah tadi presentasi yang telah kalian lakukan. Luar biasa anak-anak sekalian. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang masyarakat multikultural bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian mengimplementasikan bagaimana sebagai orang yang memahami multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Artinya sebagai masyarakat yang multikultural kalian bisa saling menghargai, saling memahami, tidak ada di antara kita yang lebih tinggi atau lebih baik, kita semua setara. Dengan demikian kita bisa menjadi masyarakat yang hidup damai dan tentram. Oke, jadi untuk tugas Pak Guru ingin kalian membuat kesimpulan materi apa yang kalian pahami dari pertemuan hari ini tentang masyarakat multikultural, dan tugasnya ini kalian buat bisa dalam bentuk slide, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk infografis atau poster, dan bisa juga dalam bentuk makalah. Tergantung minat kalian, tergantung dalam bentuk apa yang kalian sukai. Paham ya? Jadi tugasnya ini nanti kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian serahkan di Google Classroom yang telah Pak Guru siapkan. Iya Pak. Oke. Baik, jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita, dan untuk minggu depan Pak Guru ingatkan kembali bahwa minggu depan itu kita akan melakukan
ujian penilaian akhir tahun. Jadi sambil kalian mengerjakan tugas, kalian juga mempelajari materi-materi yang telah kita pelajari di semester 2 ini ya. Siap semua ya? Siap. Oke, baik. Saya kira cukup untuk hari ini. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Baik Pak Fatih, setelah proses pembelajaran tadi, kira-kira saya mau mungkin tahu kira-kira apa pandangannya Pak Fatih setelah kita melakukan observasi, mulai dari kita praobservasi sampai pada saat kegiatan, kira-kira tercapai tidak apa yang menjadi tujuan yang Pak Fatih sampaikan pada saat praobservasi itu dan pembelajarannya. Oke, baik Pak. Jadi yang saya rasakan dari yang kita lakukan tadi itu mulai dari praobservasi kemudian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, saya merasa cara itu cukup efektif Pak. Tujuan pembelajaran yang saya targetkan itu saya rasa itu sudah tercapai ya, meskipun mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, perlu saya untuk perbaiki lagi karena terus terang pembelajaran berdiferensiasi ini baru saya lakukan, meskipun sebelumnya saya beberapa kali mendengar teori-teori tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi untuk penerapannya baru tadi saya lakukan itu, dan saya merasa itu memang cukup efektif Pak. Mungkin selanjutnya saya masih butuh penguatan dari para ahli. Jadi di awal itu kan di praobservasi Pak Fatih menyampaikan bahwa tertarik melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menggabungkan dengan pembelajaran sosial emosional karena keluhan Pak Fatih itu anak-anak itu ternyata ada beberapa yang tidak terlalu berminat dengan materi sosiologi. Betul. Nah, setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Pak Fatih melihat itu? Oh iya. Jadi ada dua poin di sini yang saya perhatikan. Yang pertama itu mengenai pembelajaran sosial emosional itu Pak. Ya, di situ mungkin saya masih kurang di situ. Saya melihat di awal saya pun menyadari ternyata saya belum melakukan ice breaking tadi itu Pak. Saya hanya sekedar menanyakan kabar, kesiapan mereka, belum ada ice breaking yang betul-betul mengangkat semangat mereka belajar. Jadi saya belum terlalu mengetahui kesiapan mereka, apakah betul-betul siap atau belum. Kemudian dalam hal pembelajaran sosial emosional ini saya mungkin butuh tips-tips dari para ahli bagaimana ice breaking yang sesuai untuk anak kelas 10, kelas 11, 12 nantinya, agar anak-anak itu betul-betul tertarik Pak. Ya, jadi sebenarnya kan di perencanaan Pak Fatih itu saya lihat juga sudah sangat luar biasa. Jadi di proses kemarin itu saya lihat Pak Fatih juga sudah pada dasarnya sebagian besar sudah terlaksana. Hanya ada pada poin-poin tertentu saja yang tadi Pak Fatih sudah sampaikan sendiri bahwa setidaknya di pembelajaran ini mungkin ada diselingi setiap 30-40 menit ada ice breaking, dan itu bisa digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional, bagaimana menghadirkan mindfulness anak-anak kita, kehadiran sepenuhnya di kelas. Tetapi sekarang tips-tips untuk pembelajaran sosial emosional itu bisa digabung nanti dengan sambil ice breaking. Nanti kita bisa saya share nanti tentang video-video ke Pak Fatih. Tapi menurut Pak Fatih bagaimana keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Fatih lakukan tadi? Oke, nah ini yang poin kedua yang saya maksud ini Pak. Jadi proses yang dilakukan tadi itu pembelajaran berdiferensiasi mungkin belum sepenuhnya berdiferensiasi yang saya lakukan tadi Pak. Ya, yang Ternyata yang saya sadari itu berdiferensiasinya itu yang saya lakukan hanya di produk. Ya, di produk saya minta mereka membuat tugas sesuai dengan keinginan mereka. Ada beberapa pilihan yang saya berikan, tapi ternyata di proses itu yang pernah Pak Raffi dijelaskan, ternyata saya belum berdiferensiasi karena saya hanya meminta mereka semuanya untuk membuat satu tugas yang sama. Nah, di situ mungkin kelemahan saya. Jadi mungkin masih perlu penguatan lagi. Yang saya lihat Pak Fatih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi Pak Fatih itu saya lihat kemarin Pak Fatih sudah
media pembelajaran, anak-anak bisa melihat narasi, anak-anak bisa melihat video, anak-anak mau melihat di YouTube bisa. Sebenarnya di konten Pak Fadli sudah berdiferensiasi. Di proses juga pada saat Pak Fadli membagi kelompok-kelompok kecil, itu juga sebenarnya sudah berdiferensiasi di prosesnya. Cuman di produknya mungkin pada saat Pak Fadli pengelompokan yang kecil-kecil itu, pengelompokan kecil-kecil di kelas itu konten atau produknya itu 1 atau 2 kemana Pak Fadli? Atau Saya hanya meminta mereka membuat slide, Pak. Oh, iya. Karena selama ini saya terbiasa, makanya mungkin kemarin itu terbawa, makanya natural saya langsung Oh iya. meminta itu. Mungkin kalau sekedar kita saling mengingatkan sebenarnya memang di situ saja kayaknya. Berarti untuk evaluasi ke depan mungkin Pak Fadli berarti bisa ya pada saat pembagian kelompok kecil, produk atau tugas yang diberikan kepada mereka itu harusnya untuk diferensiasi sih. Anak-anak boleh memilih apakah bisa slide atau bisa infografis atau bisa dalam bentuk video mana. Jadi saya pikir itu sangat luar biasa kemarin Pak Fadli. Jadi kira-kira Pak Fadli dari evaluasi pembelajaran yang sudah Pak Fadli lakukan kita berdua tadi, rencana pengembangan yang kira-kira Pak Fadli poin penting yang perlu Pak Fadli kembangkan itu yang seperti apa kira-kira? Jadi yang pertama, saya merasa kurang di bagian pembelajaran sosial emosional itu Pak. Yang pertama, Ya. ya, kemudian mengenai proses-proses berdiferensiasi yang Pak Randi kalau tidak salah pernah katakan ada 3 poin. Oh, ya. Mungkin saya masih lemah di situ Pak. Ya. Ya. Yang di proses atau produk saya kadang terbiasa untuk memberikan tugas yang sama. Ya. Jadi Pak Fadli supaya rencana pengembangan diri yang Pak Fadli mau lakukan, maka kita sebenarnya bisa ada format yang seperti ini. Nanti kita bisa diskusikan bersama bahwa aktivitas pengembangan tadi terkait masalah pembelajaran sosial emosional ya Pak Fadli ya. Kemudian tujuannya berarti menghadirkan kesadaran penuh atau kehadiran penuh anak-anak kita di kelas. Ukuran keberhasilannya kira-kira Pak Fadli kalau setelah melakukan pengembangan ini apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan Pak Fadli? Saya berpikir begini Pak Randi, ketika anak-anak itu dalam prosesnya semua semangat, Ya. bukan hanya 1-2 kelompok, itu mungkin yang menjadi tolak ukur keberhasilan menurut saya Pak. Karena yang saya lihat tadi juga pun ternyata masih ada 1-2 kelompok yang agak pasif dalam proses pembelajarannya Pak. Karena mungkin pengaruh itu tadi yang saya akhirnya sadari bahwa saya menugaskan hanya 1 jenis tugas saja, yaitu slide. Ternyata di situ saya baru sadar, oh ini kurang berminat ini kalau dia membuat slide. Sepertinya dia mungkin suka video atau infografis. Oke, sudah ada rencana pengembangan, tujuan yang tadi siapa juga sudah, ukuran keberhasilan juga tadi Pak Fadli sudah lakukan. Kira-kira faktor pendukung yang bisa Pak Fadli manfaatkan di sekolah kita ini untuk mencapai pengembangan diri itu seperti apa Pak Fadli? Faktor pendukung yang misalnya Ya, mungkin kayak saya sebagai rekan kerja atau kondisi sarana prasarana di sekolah kita. oh iya betul, tentunya yang pertama saya tentu butuh dukungan dari kepala sekolah, yang juga untuk para sendiri yang saya butuhkan di sini memberikan tips-tips masukan bagaimana pembelajaran Ya. yang baik Pak. Betul. Jadi untuk observasi kita di fase observasi ini Pak Fadli, saya simpulkan kembali bahwa di pembelajaran diferensiasi yang Pak Fadli lakukan dan pembelajaran sosial emosional ada beberapa poin mungkin yang akan Pak Fadli kembangkan, terutama di pembelajaran sosial emosional mungkin bisa diintegrasikan dengan bentuk ice breaking. Kemudian pengembangannya juga agar Pak Fadli bisa melihat perubahan minat siswa terhadap pembelajaran Pak Fadli ya. Jadi poin-poin penting ini akan kita tindak lanjuti supaya di kegiatan-kegiatan berikutnya pembelajaran kita bisa lebih maksimal gitu ya Pak Fadli. Ya seperti itu Pak yang saya harapkan. Oke, saya pikir cukup Pak Fadli, terima kasih